Jadi hari ini kita akan membahas tentang investment playbook, khususnya dari sektor consumer cyclicals dengan subsektor retail, mulai dari gambaran sektor retail di Indonesia sampai dengan apa yang kita ekspektasikan dari sektor retail, khususnya untuk setahun ke depan, dan apa saja saham yang kita sukai beserta target harganya dan resiko yang ada terhadap our calls. Next. Kami melihat sektor retail Indonesia ini menunjukkan persaingan yang cukup ketat gitu dan beragam baik dari segi size, produk yang dijual dan juga pangsa pasar dari masing-masing retail sehingga cukup diverse atau biasanya kita sebut sebagai fragmented market. Nah, hal ini juga mencakup konglomerat retail yang terkemuka seperti MAP Group, Ace dan lain sebagainya dan juga pedagang lokal yang berskala kecil, lalu ada entitas merek global juga dan segmen e-commerce yang cukup berkembang pesat itu juga termasuk bagian dari retail gitu ya di Indonesia. Nah, landscape retail menawarkan berbagai format, mulai dari pasar tradisional dan toko keluarga gitu ya, seperti moms and pop store hingga supermarket modern dan pusat perbelanjaan. Nah, kita bisa lihat gambaran retail di Indonesia dari segi numbers. Next. Nah, jadi toko retail stores sebenarnya agak berkurang gitu ya, mengingat banyaknya toko online yang ada gitu ya. Tapi ini untuk retail store khusus untuk offline juga cukup menurun di minus 4% dengan CAGR di 2019 sampai 2022. Tapi yang memang cukup pesat adalah general store atau Toserba atau yang biasanya kita kenal sebagai minimarket itu bertumbuh sebesar 6%, sedangkan untuk supermarket dan juga hypermarket masing-masing bertumbuh dengan pertumbuhan yang sama gitu ya, dengan CAGR yang sama sekitar 3%. Next. Nah, kami tetap mempertahankan pandangan positif kami terhadap retail market. Kenapa? Karena saat ini perekonomian Indonesia telah pulih gitu ya. Meskipun ketika kita lihat tadi beberapa retail juga mengalami pertumbuhan yang cukup melambat dikarenakan produk-produk yang sebenarnya high margin seperti MAPI dan S juga lebih memilih untuk tetap ada di toko fisik, sedangkan untuk pengecer yang lain lebih beralih kepada toko online gitu. Sehingga kami melihat bahwa ke depannya yang menjadi gamenya adalah ketika pengecer itu bisa mempertahankan kedua hal ini, baik itu dari sisi offline stores dan juga online stores. Nah, pada tahun 2023, kalau kita flashback gitu ya, MAPI sendiri membuka 700 toko gitu. Dan juga untuk S 13 toko dengan yang kami lihat mereka memperluas tokonya dan juga memperbaiki tokonya, merenovasi tokonya. Nah, ke depannya dari segi Indonesia retail market sendiri, kami melihat bahwa Indonesia pertumbuhannya masih cukup baik gitu ya ke depannya di 2024 sekitar mid single digit, high single digit, dan juga kami melihat bahwa hal ini juga lebih tinggi gitu. Nanti sahabat Miraset bisa lihat di report kita juga bahwa pertumbuhan retail market di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya di uh, market lain gitu ya di South Asia atau di ASEAN gitu. Jadi masih cukup baik yang kami lihat. Nah, next. Nah, dari sisi ekonomi Indonesia sendiri, kami melihat ini juga juga cukup menguntungkan uh, company yang ada di bawah coverage kami dengan inflasi Indonesia yang under control sekitar sekitar 3% ya, 3 sampai 4% masih berada di level pemerintah. Nah, hal ini memicu pertumbuhan UMP sekitar 3,4% gitu secara year on year di 2024. Ini rata-rata dari rata-rata dari segi ini ya, sahabat Miraset 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, hal ini juga cukup baik bagi kami untuk MAPI dan juga AIS. Kenapa? Karena sebagian besar dari 11 sampai 19% kontribusi terhadap salary terhadap as percent of sales mereka juga cukup tinggi gitu. Jadi ketika ada kenaikan UMP yang relatif cukup kecil, hal ini juga bisa mengurangi beban dari S dan juga MAPI. Namun untuk retailers khususnya dalam kelas menengah ke bawah ini juga cukup menjadi challenge gitu karena purchasing power masyarakat ke depannya juga untuk kelas menengah ke bawah juga bisa counter karena kenaikan UMP yang cukup kecil dari apa yang diharapkan oleh pegawai sekitar 15%. Next. Nah, kami melihat bahwa untuk RALS dan LPPF dua-duanya masih not rate saat ini masih akan dipengaruhi oleh penurunan gitu ya, penurunan purchasing power dari RALS dan LPPF karena tadi penurunan UMP yang juga cukup rendah dan cukup sensitif juga gitu market untuk
target market untuk RALS dan juga LPPF. Sedangkan untuk S dan MAPI juga cukup diuntungkan karena tadi bebannya berkurang. Sedangkan untuk sektor target market mereka maksud kami middle to upper shoppers juga masih cukup resilient ke depannya. Hal ini juga dibuktikan dari 9 months result mereka yang cukup resilient dalam hal top line growth dan juga triple SG. Next. Nah, di sini Bapak Ibu Sahabat Mira Asset juga bisa lihat bahwa untuk S itu cukup tinggi ya, as percent of sales-nya dari salary, kontribusi salary dan juga OPEX-nya. Sehingga hal ini ke depannya juga bisa memicu adanya efisiensi dari segi salary untuk S hardware sendiri. Next. Oke, nah kami melihat bahwa di Indonesia ini masih cukup oke gitu ya, meskipun dari sisi online shopping growth slow gitu ya. Kenapa? Karena tadi para consumer atau para shoppers juga beralih ke physical stores dan hal ini juga menguntungkan MAPI dan S yang juga sudah menangkap sebenarnya peluang ini dengan mengekspan secara agresif toko mereka. Nah, kami melihat bahwa dari pertumbuhan online stores di Indonesia yang masih cukup besar gitu ya, walaupun melambat dari tahun sebelumnya sekitar 34,4% secara year on year, tapi kami melihat bahwa transaksi value-nya sekitar 1,2% dibandingkan negara lain seperti Korea dan juga Taiwan dan juga Thailand itu relatif lebih rendah, makanya ini juga masih bisa ada peluang ke depannya. Nah, kami melihat bahwa ketika omnichannel ini diintegrasikan dengan generative AI atau Gen AI ke dalam baik itu dalam supply chain ataupun dalam pemasarannya, khususnya untuk mungkin yang kami catatkan di sini masih hanya dari framework untuk fashion retailers, tapi kami melihat bahwa hal ini juga cukup penting ke depannya karena tadi meskipun pertumbuhannya cukup melambat, tapi masih cukup besar kami lihat dan kontribusinya ke Indonesia pun masih relatif lebih kecil daripada negara lain sehingga ketika retail bisa mengintegrasikan dari berbagai brand dan juga berbagai toko yang ada dan bisa memboost efisiensi yang ada, kami melihat bahwa hal ini juga menjadi gameplay untuk retail ke depannya. Next. Ini salah satu contoh yang diterapkan atau yang sudah bekerja sama gitu ya dengan salah satu peritel yaitu MAP Group. Di sini kami lihat bahwa MAP Group ini bekerja sama dengan Blue Yonder di mana dia mengintegrasikan baik itu dari sisi omnichannel ataupun dari sisi supply chain-nya sehingga dari sekitar 150 brands tersebar di seluruh Indonesia dan juga di seluruh ASEAN gitu ya, di 7 negara khususnya. Hal ini akan membantu MAPI ke depannya untuk lebih efisien dan hal ini akan menjadi gameplay khususnya untuk retail yang menyasar target middle to upper untuk mengintegrasikan apa yang dimiliki baik itu dari sisi gudang maupun sampai dari sisi omnichannel-nya sendiri sehingga consumer juga bisa mendapatkan barang itu dengan baik juga gitu dan tidak ada inventory yang cukup berlebihan dan hal ini kami juga sudah lihat dari MAPI meskipun revenue cukup bertambah cukup cepat gitu ya dan barang-barang brandnya juga cukup bertambah tapi inventory turnover-nya relatively stable gitu untuk tahun ini. Next. Nah, kami melihat bahwa pertumbuhan retail di Indonesia masih cukup baik, didukung dari pertumbuhan ekonomi, didukung juga dari pertumbuhan urban population, dan kami juga telah mencantumkan beberapa faktor lainnya. Nah, tapi di samping itu kami juga melihat bahwa yang menjadi cukup baik ke depannya adalah retail yang bisa mengintegrasikan omnichannel modelsnya dan store expansion-nya. Jadi store expansion ini juga offline store tidak boleh mati gitu ya atau tidak boleh melambat tapi tetap harus berbarengan dengan omnichannel yang ada di samping nanti para retail ini khususnya untuk retail besar bisa mengintegrasikannya dengan Gen AI ke depannya. Nah, untuk perusahaan di bawah coverage kami seperti MAPI dan SS juga masih cukup baik ke depannya di mana mereka menyasar middle to upper shoppers dan juga mereka juga tetap mengintegrasikan omnichannel yang ada, merenovasi toko-toko yang ada dan juga kami juga melihat bahwa triple SG mereka juga cukup terjaga gitu dibandingkan dengan retail yang menyasar kelas menengah ke bawah gitu di sepanjang 2023 sehingga kami masih menyukai IP dan juga SS MAPI dan juga SS dan untuk target MAPI ada di 2250 dan juga SS di 950 dan target ini tidak berubah dari apa yang telah kami presentasikan sebelumnya. Next. Nah, untuk key investment risk ke depannya, kami masih melihat bahwa khususnya untuk MAPI yang banyak berafiliasi dengan
brand-brand khususnya brand-brand dari Amerika seperti Starbucks dan juga Zara, kami melihat bahwa masih adanya resiko boycott stores ke depannya, sehingga sebenarnya untuk dari sisi modal kami ada agak sedikit ini ya apa namanya, kami sedikit memfine tune uh, efek dari efek boykot ini. Lalu yang kedua, resiko yang ada untuk retail, khususnya untuk retail besar adalah kehilangan trust dari brand principal, baik dari Harvard untuk Amerika ataupun dari 150 brand yang MAPI kelola. Lalu yang ketiga adalah unfavorable government policy, seperti adanya pelarangan untuk mendukung atau untuk membatasi pembelian gitu ya. Itu juga cukup kehamper khususnya untuk MAPI setelah adanya isu geopolitik yang ada. Lalu kami melihat bahwa adanya resiko untuk setelah setelah ekspansi ternyata pembeli sales yang ada tidak sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan para retail. Mengingat para retail baik MAPI atau ISIS juga kami menilai agresif, sudah cukup agresif dalam hal ekspansinya. Dan yang kelima, ketika MAPI juga meskipun mereka mempunyai forex policy, tapi depresiasi dari rupiah juga bisa mempengaruhi harga saham ataupun sentimen terhadap harga saham ke depannya. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih Linda dan selamat pagi sahabat Mira Aset.